Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba melakukan quick update dari analisa teknikal untuk Ripple atau XRP sendiri ya, karena dia sudah mengalami koreksi juga. Saya lihat banyak yang request juga untuk XRP, jadi kita akan coba update untuk Ripple sendiri ya, XRP. Mungkin kita bahas dulu nanti kita bahas di rupiahnya juga, tapi kita bahas dulu mainly di Binance-nya, yaitu pakai dolar, kira-kira seperti itu ya. Kita mulai dulu. Kita jadi ambil Fibonacci sebelumnya itu dari high-nya dia, all-time high dia di tahun ini ya. Jadi sebelumnya itu di sekitar 1,97 dolar ya, belum sampai 2 dolar. Ke swing bawahnya dia, di swing bawahnya sekitar setengah dolar gitu ya. Lalu seperti ini kita mendapatkan level Fibonacci juga. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara tren sendiri ya, XRP ini sebenarnya masih healthy banget sih. Kemarin saya sudah sempat jelaskan juga dengan Bitcoin, di mana dia kayak bisa dibilang masih mengikuti trendline-nya nih. Dari sini ada kayak pantulan itu di dalam trendline ini gitu ya. Dan sekarang dia sudah cukup naik juga seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dia turun atau dia break trendline, jadi dia keluar dari trendline ini. Nah, ini adalah tanda-tanda dimana kita baru bisa, kalau misalnya kalian cukup was-was seperti itu. Tapi untuk sekarang sebenarnya ini masih healthy correction, masih normal correction juga untuk Ripple atau XRP sendiri. Kira-kira seperti itu ya, karena di sini kita sudah membuat trendline-nya juga nih ya, warna biru ya. Oke. Mungkin kita masuk dulu ke mana nih? Mungkin kita masuk ke dalam bearish skenario-nya. Kira-kira tuh kenapa XRP ini bisa turun, dan kalau turun ini sampai berapa gitu ya. Mungkin kita lihat dari yang worst case skenario-nya dulu. Yang pertama saya lihat ini mungkin dari worst case. Yang pertama kita lihat dari indikator exponential moving average 20 dan exponential moving average 50 ya. Yang pertama kita lihat dia ini sedikit mengalami penurunan ya. Di sini ada penurunan. Apakah dia bisa crossing? Karena kalau crossing artinya EMA 20-nya di bawah EMA 50 ya. Ini sebenarnya ya not a good sign, bukan hal yang bagus juga kalau misalnya mereka mengalami crossing, tapi ini kembali lagi ini di time frame lebih singkat, yaitu 4 jam. Jadi bukan di time frame daily gitu ya. Jadi akan lebih cepat kalau misalnya dia crossing lalu dia crossing balik. Ini bisa terjadi hanya dalam beberapa hari aja, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari based on historical, kalau kita lihat dari historicalnya sendiri, XRP sendiri ini baru crossing kayak bullish cross ini di tanggal 24 Juli. Tapi setelah itu dia belum pernah crossing lagi gitu ya. Jadi hopefully sih sebenarnya kalau saya lihat ini ada potensi di mana XRP ini akan mengalami kenaikan dulu gitu. Jadi akan mengalami kenaikan. Jadi kalau misalnya ternyata dia mengalami kenaikan, mungkin dia akan hanya tes doang nih, agak langsung naik lagi, kira-kira seperti itu. Jadi ini yang kita mau gitu ya. Tapi ini menjadi salah satu indikator juga sih. Kalau misalnya kita lihat ini ada crossing di candle 4 jam, mungkin ini adalah salah satu tanda di mana kita akan mengalami bearish sedikit. Kenapa bearish atau penurunan sedikit aja? Kenapa? Karena kita bisa lihat ini, kalau kita ambil trend line seperti ini, kita tarik kayak gini ya. Coba ya, saya coba cocokin dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, dia ada bentuk head and shoulder. Mungkin kalian beberapa mungkin agak masih ada awam dengan analisa teknikal, tapi ini adalah salah satu pattern juga. Bisa kita lihat mana head and shoulder. Dia ada right shoulder-nya, left shoulder-nya, shoulder kiri atau pundak kiri, head kepalanya dia gitu ya, sampai ke right shoulder-nya dia. Kira-kira seperti ini. Dan ini sebenarnya pattern-nya ya bukan pattern, biasanya ini pattern head and shoulder ini pattern untuk kita mengalami penurunan lagi, kira-kira seperti itu. Dan ada kebalikannya juga, kebalikannya tuh sebenarnya ada inverse head and shoulder seperti ini, kira-kira seperti ini. Kalau ada inverse head and shoulder biasanya kita akan mengalami kenaikan. Oke, tapi di sini kan ada pattern head and shoulder di mana kita bisa kasih tahu nih target kira-kira koreksi itu di berapa. Kita ambil dari headnya dia paling atas, dari kepalanya ke paling bawah ke dalam trend line-nya ya. Jadi misalnya seperti ini kita tarik, nah lalu kita ukur pada saat dia breakdown. Kemarin dia breakdown, jadi dia mengalami penurunan seperti ini. Jadi kira-kira kalau misalnya pattern ini terjadi, ya ini adalah level di mana kalian bisa akumulasi XRP lagi, atau ada potensi XRP untuk tes lagi. Karena di sini juga persis ada kayak dia tes juga. Lalu di sini juga ada kayak supportnya juga. Di sini juga menjadi support. Jadi kalau misalnya XRP turun, ya di sini adalah supportnya. Ini di berapa nih? Ini harga, coba kita tarik price levelnya di sekitar 1,07 1,06 dolar gitu ya. Kalau misalnya ini mengalami penurunan. Jadi kalau kalian nanya saya untuk beli XRP di mana? Ya di sini. Tapi apakah bisa terjadi? Masih bisa terjadi, ada potensi. Dengan ada potensi head and shoulder-nya juga, mungkin dia akan mengalami bisa dibilang ABC correction juga sih. Jadi kayak seperti ini, dia turun, dia naik sedikit, relief rally, terus dia ke bawah lagi. Kira-kira seperti itu. Ini kan bearish skenario-nya ya. Oke. Itu skenario terburuknya, tapi kita lihat dulu nih skenario yang lain. Skenario yang lain yaitu yang kita mau lihat adalah dari Fibonacci yang kecilnya juga.
Fibonacci yang kecilnya kita bisa lihat di sini sebenarnya dia cukup tertahan gitu ya. Kita ambil dari swingnya dia yang paling atas ke paling bawah sebelumnya itu di tanggal 18 Agustus gitu ya. Kira-kira mungkin ini kita dilihat dulu jadi lebih mudah. Exponential moving average-nya juga kita dilihat, kita hide dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Di mana dia sedikit tertahan juga dalam level Fibonacci 0,236 ya. Jadi ini ya cukup oke lah kalau misalnya ini seperti dia membuat pattern symmetrical triangle juga sih. Bisa kita lihat seperti ini, symmetrical triangle. Mungkin dia akan coba naik, tes atasnya dulu, nggak berhasil breakout, mungkin turun dulu di sini, baru dia bisa breakout. Kira-kira seperti itu sih. Nah, ini adalah bullish patternnya sendiri, tapi kan sebenarnya kita ada pattern head and shoulder. Jadi ya kembali lagi, kalau menurut saya sendiri, ini pattern head and shoulder harus bisa di cancel dulu. Gimana cara cancel head and shoulder? Dan pada saat kalau misalnya XRP bisa recover atau dia bisa naik kembali ke level Fibonacci ini nih, ke level 0,618, yaitu di sekitar 1,23, dan di sini juga ada Fibonacci di 0,5 juga yang besarnya ya, di sekitar level 1,24. Ya ini berarti artinya kita akan melanjutkan kenaikannya lagi. Karena memang kita bukan hanya ada ini ya. Nanti saya coba jelaskan juga nih beberapa skenario. Jadi seperti ini. Kalau misalnya seperti ini ya kita akan melanjutkan kenaikan lagi dengan target harga kita. Pertama pasti di sini dulu nih. Mungkin kita akan malah bisa membuat higher high baru. Ini high kita ya sebelumnya 1,34. Dengan target saya sih kalau misalnya kita lihat XRP itu di level ini. Di sekitar level 0,618. Di sekitar 1,41 dolar, ataupun kalian bisa take profit di sekitar 1,46 atau di 1,52. Jadi ya tapi cukup konservatif, saya taruh dulu target di sini dulu lah, di level 0,618 sekitar ini. Jadi untuk kalian yang mau melihat dulu apakah XRP bisa mencoba kenaikan, ya tunggu dulu. Kalau misalnya dia bisa break dari sini, mungkin baru bisa masuk lagi lah, kira-kira seperti itu. Ini naik sekitar 15%. Dan kalau misalnya dia breakout dari sini pun sebenarnya ya bisa kita kasih target juga nih dari sini. Kita kasih target kira-kira coba ke atas ini ya, mungkin masih bisa lebih malah. Kira-kira seperti itulah untuk XRP. Nah, yang saya mau kasih lihat itu sebenarnya XRP ini ada potensi dia membentuk hidden bullish divergence. Hidden bullish divergence itu apa? Hidden bullish divergence itu seperti ini, dimana kita akan mengalami short term upside. Ada potensi kita akan naik gitu ya secara short term juga. Dimana kalau misalnya kita lihat dari price actionnya sendiri, yang warna biru ini price-nya ya, kita ada kenaikan gitu ya. Lalu di indikator yang warna merah ini kita mengalami penurunan. Nah, ini terjadi di XRP. Kita bisa lihat kita pakai indikator Relative Strength Index atau RSI gitu ya. Nah, saya coba kasih lihat di sini di mana price-nya kita naik ya. Bisa lihat nggak ya? Ini coba kita dilihat dulu. Nah, kita lihat di sini price-nya naik seperti ini. Nah, tapi kalau kita lihat indikatornya sendiri, indikatornya turun gitu. Jadi kembali lagi, price-nya naik, indikatornya turun. Price-nya naik, indikatornya turun. Ini adalah hidden divergence, hidden bullish divergence gitu. Jadi mungkin malah kita akan mengalami kenaikan asalkan ya support ini kuat gitu ya. Jadi dia akan membentuk di symmetrical triangle ini juga. Jadi ini sebenarnya good news untuk XRP dengan level yang kita sudah buat juga. Lalu kalau kita masuk ke dalam time frame weekly-nya juga, ini ya, kalau kita masuk time frame weekly-nya juga, ini juga lumayan cukup positif juga untuk XRP ya. Kenapa positif? Karena XRP ini ada cool down period, dimana di week terakhir kita ignore candle yang sebelumnya ya. Kita nggak usah lihat candle yang ini, yang sekarang, karena ini candlenya belum closing gitu ya. Kita masih lihat nih, apakah tahu-taunya weekend naik. Kalau weekend naik kita kembali hijau lagi lah, seperti itu. Tapi untuk XRP sendiri, dia untuk candle terakhir atau minggu kemarin kita tuh mengalami merah. Berarti kita sedikit cool down period, dimana kita sudah naik juga nih dari bulan Juli sampai sekarang naik sekitar 162%, mengalami cool down sedikit. Jadi ada possibility untuk kita malah lebih besar untuk mencoba kenaikan lagi lah sebelum itu. Karena saya lihat juga kita mungkin masih bisa ada short term upside sebelum kita mengalami penurunan di bulan September. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita masuk ke dalam chart rupiahnya, XRP IDR. Hampir sama juga, jadi saya nggak usah terlalu detail untuk menjelaskannya gitu ya. Tapi dia, kalau misalnya kita lihat seperti ini, dia ada rejection, kayak ada kekuatan di Fibonacci 0,5-nya dia juga di sekitar 18.000 ya, dimana kita hanya breakout tapi kita langsung turun lagi. Nah, kita masuk zoom ke dalam candle 4 jam, dimana kita sudah bilang juga ada potensi dia membentuk head and shoulder ya, seperti ini. Nah, ini ya, ada head and shoulder. Nah, lalu kalau kita ukur penurunannya juga, sebenarnya kan dari sini dia breakdown, ini bisa sampai ke level berapa nih?
15.300, 15.800, kira-kira di level ini kalau misalnya kalian mau mengakumulasi atau membeli XRP lagi ya. Seperti itu. Dengan tadi kita juga bilang ada potensi dia mau cancel ya. Kalau misalnya dia bisa cancel pattern head and shoulder ini tuh ya kira-kira di daerah 17.800 sampai 18.200. Perlu kalian tahu juga, nggak setiap pattern ini harus terjadi juga gitu ya. Ini hanyalah target atau proyeksi aja. Kira-kira seperti itu aja, dan bisa di cancel juga kalau misalnya kita lebih naik, kita naik lagi gitu. Tapi kalau kita lihat, kalau market sudah mulai recover malam ini, ya mungkin kita malah mengalami short term upside yang kita sudah bilang juga dengan hidden bullish divergence. Target kita berapa untuk XRP? Ini higher kita yang terakhir di sekitar 19.200. Untuk target kalau untuk di rupiah ini sekitar di sini nih. 1,414, 1,618, di sini juga ada level Fibonacci 0,618 ya. Berarti di sekitar level 20.700 sampai 21.500, di mana ini adalah target take profit kalian. Mungkin kita kasih price label biar lebih jelas lagi. Nah, kira-kira di sini ya untuk target take profitnya. Nah, itu saja sih video untuk hari ini, quick update untuk XRP. Semoga kalian suka dan share video yang ini juga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.